Hai Voices, balik lagi ke topik kedua. Nah, topik kedua ini adalah hal yang harus Anda coba saat Anda mulai berjualan online. Nah, bagi sebagian teman-teman, pernah gak sih dengar soal paradoks? Paradoks ini ngomongnya tuh kayak gimana ya? Kayak gak ada sesuatu tuh yang berjalan sama seperti ketika satu orang melakukan ini dan orang lain melakukan itu adalah sama gitu. Nah, termasuk kepada jualan online. Misalnya kayak teman-teman nih, cara teman-teman yang jualan barang yang sama nih, misalnya orang ini jualan produknya itu kayak minuman gitu. Nah, cara si A ini nggak berhasil. Ternyata teman-teman ngelakuin cara ini buat diaplikasikan ke minumannya teman-teman, malah berhasil gitu, malah meledak gitu. Nah, itu kan pasti yang A kan sirik gitu ya, bilang bos. Oke, terus apa sih yang harus dilakukan gitu? Emang teman-teman harus pelajarin, praktek, dan coba hal yang belum pernah teman-teman lakuin. Nah, apa aja sih? Contohnya nih ya, kayak menggunakan jasa freelancer. Nggak perlu banyak-banyak, kira-kira bisa 15 foto, 6 foto, 9 foto ya, kalau mau agak maksimal sampai 30 foto atau video lah ya. Nah, ya bisa jadi kayak tim kreatif, kayak agensi kreatif gitu. Jadi di sini yang penting bisa memperbaiki kualitas visual kontennya teman-teman. Nah, berikutnya adalah book paid promote gitu ya. Apa sih book paid promote ini? Jadi kayak cari akun publik atau selebgram gitu ya, atau emang yang kayak influencer gitu ya, atau youtuber. Nah, teman-teman coba kayak ambil slot gitu ya di story teman-teman gitu. Nah, misalnya teman-teman mau promosin di IG-nya mereka gitu. Nah, cuma kan kalau kayak gini emang harus lebih banyak budgetnya yang dikeluarkan gitu ya. Nah, biasanya tuh emang impact-nya banyak gitu ya, berhasil gitu. Biasanya followersnya itu akan memberi banyak reaksi gitu ketika dia ngepost apapun gitu. Dan ketika dia story, biasanya di live juga biasanya banyak nih yang akan menyaksikan gitu, dan banyak yang akan beraksi. Nah, di sini teman-teman juga harus coba endorse top 10 list. Jadi maksudnya kayak mencatat gitu, kira-kira siapa-siapa aja sih yang bisa buat jadi ladang endorse teman-teman gitu. Nah, dengan teman-teman punya arah yang jelas gitu, teman-teman bakal tahu produknya teman-teman bakal diarahkan untuk dijual seperti apa, kemana gitu. Nah, teman-teman juga harus namanya mendalami custom audience dan look-alike audience serta pixel Facebook ads. Nah, mendalami custom audience ini apa sih? Jadi custom audience ini intinya tuh kayak beragam apa ya namanya? Kayak beragam target pasarnya teman-teman nih. Jadi misalnya kayak teman-teman misalnya pangsa pasarnya itu beragam ya, 18 sampai 50 gitu. Nah, teman-teman coba kerucutin nih kepada pelanggan setianya. Mungkin pelanggan setia teman-teman ada di usia 18 sampai 28. Nah, teman-teman harus mencoba mendalami itu juga. Jadi lebih fokusin coba penjualannya ke mereka gitu. Misalnya mereka yang membeli produknya teman-teman sampai 70% gitu. Nah, teman-teman harus cari tahu apa sih kesukaan mereka, hobi mereka gitu, yang mereka sukai sekarang gitu, apakah yang lagi tren, apakah misalnya K-pop, apakah musik, apakah sport gitu. Nah, itu berhubungan banget. Nah, lookalike audience itu kurang lebih sama kayak mendalami custom audience. Jadi emang teman-teman harus melihat lebih dalam gitu dan semakin mengenal pasar teman-teman. Nah, kalau pixel Facebook ads ini, nah ini lebih menarik karena ini kayak ketika teman-teman misalnya pernah mengunjungi satu situs gitu, terus misalnya teman-teman ke Tokopedia, teman-teman nyari kamera. Nah, nanti di Facebook kan suka nyaranin nih kamera dari Tokopedia. Nah, itu namanya pixel Facebook ads. Jadi kayak menyarankan dalam bentuk potongan-potongan kecil gitu kan. Misalnya teman-teman nyari produk motor, nanti akan ada motor lagi. Nah, terus lagi yang berikutnya mendalami tab-tab sumber traffic. Teman-teman di sini harus paham, jangan cuma kayak meyakini endorse terus langsung udah endorse lepas tangan gitu. Nah, teman-teman harus paham gimana sih caranya menarik traffic yang baik gitu. Traffic itu kan ada yang namanya gak cuma narik pengunjung, tapi gimana sih caranya call to action sehingga mereka akhirnya berniat untuk